Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Zafira dengan 3 digit Intai 016 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video untuk praktikum sistem embedded, yaitu untuk modul ketujuh materi FreeRTOS Text. Yang pertama di sini konsep RTOS versus bare metal atau superloop. RTOS atau Real-Time Operating System adalah sistem yang memungkinkan beberapa teks berjalan secara bersamaan dengan bantuan scheduler sehingga sistem lebih responsif terhadap event. Sebaliknya, bare metal menggunakan konsep superloop seperti while 1 tanpa scheduler di mana semua teks dijalankan secara berurutan. Pendekatan bare metal lebih sederhana dan ringan, namun kurang fleksibel untuk sistem yang kompleks atau membutuhkan multitasking. Lalu text state diagram. Di sini ada beberapa metode, yaitu untuk yang pertama ada running, yaitu teks sedang dieksekusi sama CPU, baru ready, di sini teksnya siap dijalankan menunggu giliran, lalu blocked, di sini yaitu teksnya menunggu event seperti delay, I/O atau semaphore. Lalu ada suspended, di sini teks dihentikan sementara lalu running, teksnya kembali ready atau preparation atau time slice habis. Lalu ada running kembali, di sini block yaitu menunggu event, lalu ready kembali itu running dan dipilih schedulernya, lalu ada suspend lagi atau ready itu kembali lagi mengulang lagi. Seperti contohnya ada pada gambar ini. Lalu di sini ada scheduler, frame type versus cover type, lalu time slicking. Untuk frame type, yaitu teks prioritas tinggi bisa langsung ambil CPU, responsif, cocok untuk real time, lalu lebih kompleks. Sedangkan cover type, lalu teks harus menyerahkan CPU sendiri, lebih sederhana, resiko blocking. Untuk time slicking itu digunakan pada frame type, teks prioritasnya sama berbagi waktu CPU dan meningkatkan fairness system. Lalu selanjutnya ada stack dan heap management. Stack dan heap adalah dua bagian penting dalam manajemen memori pada sistem embedded. Stack digunakan oleh sistem teks untuk menyimpan variabel lokal atau konteks saat terjadi pemindahan teks, yaitu context switching. Sehingga setiap teks memiliki stack sendiri. Heap digunakan untuk alokasi memori dinamis yang dapat diakses oleh semua teks, seperti saat membuat teks, queue, atau objek RTOS lainnya. Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah seperti stack overflow atau fragmentasi heap yang dapat mengganggu kestabilan sistem. Nah, ini ada contoh pada ESP32 versus STM32. Di sini untuk ESP32 itu ada dual core-nya, lalu bisa menjalankan teks paralel, lalu FreeRTOS built-in, lalu perlu sinkronisasi antar core. Sedangkan untuk STM32, dia menggunakan single core, eksekusi teksnya bergantian, RTOS-nya opsional, lalu lebih sederhana dan deterministik. Nah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai kesimpulan di sini saya akan menjelaskan untuk simulasinya yang sudah saya kerjakan. Yaitu di sini saya ada 2 simulasi dan 1 project. Nah, oke. Ini percobaan 1 yaitu menggunakan ESP32. Nah, di sini itu menggunakan satu sensor dan LED, di mana LED di sini itu menggunakannya tax 2, sedangkan untuk sensor HCSR-nya itu menggunakan LED-nya itu tax 1, sedangkan HCSR-nya itu menggunakan tax 2. Nah, ini namanya tuh RTOS atau Real Time Operating System. Jadi ini merupakan program yang bisa menjalankan task secara bersamaan. Nah, ini menggunakan LED di task 1, yaitu dia akan menyala selama 0,5 detik. Lalu untuk pembacaan sensor HCSR04 itu selama 1 detik. Nah, seperti ini. Ini untuk rangkaiannya. Nah, ini tuh nantinya bisa dilihat di serial monitornya itu. Nah, ini pada tampilan serial monitornya bisa membaca dan memberikan distance. Ini hasil keluaran dari serial monitornya. Nah, itu untuk percobaan yang pertama.
Nah, sekarang ini untuk percobaan yang kedua, yaitu menggunakan STM32. Nah, di sini task satunya itu untuk menyalakan LED, dan task 2-nya itu untuk menyalakan sensor. Nah, tapi di sini sensor yang digunakan itu yaitu DHT22. Nah, ketika task satunya menyala, habis itu nanti akan lanjut ke task 2. Ini sesuai dengan materi RTOS. Nah, ini untuk rangkaiannya seperti ini. Nah, di serial monitor ada LED 1, artinya dia menyala. Lalu counter yang seperti yang artinya dia sudah melakukan pengulangan beberapa kali. Nah, di sini kan ada tulisannya sampai 800. Nah, di sini karena kelompok kami sudah menyalakan atau merunningnya selama itu. Dan ini pada rangkaiannya dapat terlihat bahwa LED-nya itu dia akan kedap-kedip. Nah, di sini LED-nya kedap-kedip. Nah, sini kami akan mencoba untuk melakukan perubahan terhadap suhunya, yaitu menggunakan korek api. Ini agak panas ya, teman-teman. Nah, pada serial monitornya, tampilan temperaturnya itu di sini terlihat menaik, agak menaik ya. Nah, itu kan jadi naik 31,4 Celcius, 32, sekian. Tapi di sini tuh untuk LED-nya kami tidak mengatur, jadi akan tetap kedap-kedip, tapi pada serial monitornya dia terdeteksi. Nah, mungkin itu untuk percobaan keduanya seperti itu. Nah, oke, selanjutnya di sini ada untuk project-nya. Nah, ini untuk project-nya. Untuk proyek yang ini yaitu kita menggabungkan task 1 dan task 2. Jadi nantinya task 1 itu akan mempengaruhi task 2. Nah, di sini task 1 itu membaca sensor suhunya. Pada serial monitornya itu ada status normal pada kelembaban sekian dan nanti akan berpengaruh ke LED-nya. Di serial monitor itu ada 3 kategori, yaitu normal, lalu panas, dan yang ketiga itu ada dingin. Nah, ini normal, panas, dan ada dingin. Nah, untuk suhu normalnya itu lebih dari 25, sedangkan untuk dinginnya itu kecuali, berarti di bawahnya 25. Dan untuk 30 ke atas itu berarti sudah menandakan suhunya panas. Oke, untuk saat ini tuh suhunya secara real time itu dia kan normal. Nah, kita akan coba panaskan sensornya, sensor DHT-nya. Nah, di sini bisa diperhatikan untuk LED-nya, di sini dia masih berkedipnya itu secara normal atau secara perlahan. Nah, ini masih dipanaskan. Nah, di sini sensornya sudah panas sekali, yang dimana maka nanti LED-nya akan berkedip secara lebih cepat. Nah, pada serial monitor ini ditampilkan bahwa suhunya mencapai 37 derajat lebih. Maka dari itu, tampilan LED-nya dia akan menyala berkedipnya secara sangat cepat. Nah, itu untuk proyeknya pada kelompok kami. Nah, tadi saya sudah menjelaskan juga untuk simulasinya bagaimana, yaitu ada percobaan 1 pada ISP32, percobaan 2 pada STM32, dan percobaan 3-nya itu project, yaitu menggabungkan antara task 1 dan task 2. Nah, di sini saya akan masuk kesimpulan, yaitu RTOS itu memberikan keunggulan dalam menangani multitasking dan sistem yang kompleks dibandingkan bare metal yang lebih sederhana. Pemilihan scheduler mempengaruhi responsivitas sistem, sementara manajemen memori seperti stack dan heap sangat penting untuk menjaga kestabilan. Selain itu, pemilihan hardware seperti ESP32 dan STM32 juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah membutuhkan paralelisme tinggi atau sistem yang lebih sederhana dan deterministik. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan pada modul ketujuh, yaitu RTOS, teks. Mohon maaf bila saya menjelaskannya kurang atau saya agak belibet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.